Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah jamaah Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah, usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Jamaah kajian Umdatul Ahkam, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam majelis kajian hadis ini, yang mana Rasulullah SAW selaku suri teladan kita telah memberitahukan bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang tidak ada kerugian padanya. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan merugi dengan mereka ketika duduk-duduk bersama mereka. Baik yang niatnya karena menuntut ilmu, dan ini adalah yang utama, atau karena ingin singgah dari perjalanan lalu duduk dan menjelaskan dan menyimak sejenak pembelajaran yang ada di dalamnya, maupun karena tujuan-tujuan yang lain. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan merugi duduk bersama mereka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kita yang berusaha istiqomah dalam mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hadis al-hadisus samin wa salasun, hadis ke-38, yang mana Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyatakan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan, aku diberi dengan 5 hal, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang mana 5 hal tersebut belum pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong dengan rasa takut musuh sejauh 1 bulan perjalanan, sejauh 1 bulan perjalanan. Yang kedua, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli, dan siapapun dari seorang laki-laki dari umatku yang mendapati sholat, yang sholat mendapatinya, maka ia hendaknya sholat. Yang ketiga, wa uhillat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, dihalalkan untukku ghanimah. Ghanaim jamak dari ghanimah, bukan ghanam, bukan. Ghanam itu kambing, tapi ini ghanaim jamak dari ghanimah, itu rampasan perang.
rampasan perang yang didahului dengan peperangan. Adapun rampasan perang yang tidak didahului dengan peperangan, baik karena musuh kabur atau menyerahkan diri, maka disebut fai. Walam tahilla li ahadin qabli. Dan rampasan perang ini belum dihalalkan kepada seorang nabi sebelumku. Kemudian yang keempat, wa utitu asy-syafa'ah. Aku diberi hak untuk memberi syafaat. Yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa. Bahwasanya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ilan nasi kafah. Adapun aku, kata Nabi, diutus kepada manusia seluruhnya. Ini adalah lafaz milik Al-Imam Bukhari. Walam yarwihi Muslimun kadzalik. Dan tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan lafaz ini. Adapun Al-Imam Muslim meriwayatkannya dengan lafaz wa bu'istu ila kulli ahmarin wa aswad. Aku diutus kepada semua warna kulit, ya. Di antaranya adalah warna merah dan warna hitam. Warna merah itu untuk mungkin mewakili Eropa dan warna hitam mewakili orang Afrika. Dan ini tidak menjadi pembatasan. Gharibul hadis, yaitu lafaz yang asing. Pada hadis ini lam tahilla boleh dibaca dengan mendhammakan ta, yaitu tuhalla. Fathul ha boleh dibaca dengan mendhammakan ta dan memfathahkan ha. Jadi tuhalla, lam tuhalla. Alal bina'i lil maf'ul. Tuhalla, maka posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai maf'ul, dihalalkan untukku. Wa yajuzu fathut ta wa kasril ha, tahilla, sebagai bangunan lil fa'il. Aku tidak menghalalkan. Sebagaimana poin ketiga, wa khillat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan tidak ada seorang pun dari nabi sebelumku yang menghalalkan ghanimah. Dan pembahasan dengan tahillah adalah lebih banyak dari riwayat-riwayat. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Nuruddin Al-Hashimi. Makna global dari hadis ini bahwasanya nabi kita dikhususkan dengan dari seluruh para nabi bi khisalin syaraf, dari sifat-sifat mulia. Wa muyiza bi mahamida lam takun liman qablahu minal anbiya'i alaihi wassalam. Dan beliau diistimewakan, dibedakan dengan berbagai keutamaan yang hal ini belum dijumpai dari para nabi sebelum beliau alaihi wassalam. Fanala hadil ummatal muhammadiyyah, dan tercapai pada umat Muhammadiyah, yaitu umat beliau, bukan suatu ormas, kan, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati hadzal nabiyil karim al-maimun, dengan keberkahan nabi yang mulia. Maimun itu maknanya mubarak, berberkah, ya. Maimun artinya indahu barakah. Syai'un min hadhil fadail wal makarim. Tercapai pada umat Muhammad ini sesuatu dari keutamaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya famin dzalik ma tsabata fi hadzal hadis. Di antaranya apa yang dinyatakan atau disebutkan dalam hadis ini, berupa 5 sifat yang mulia. Dan 5 sifat ini bukan pembatasan.
Saya baca dalam beberapa link internet bahwasanya sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari 5 hal ini. Ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 21 dan seterusnya. Tetapi saya urungkan untuk membahasnya malam ini karena khawatir pembahasan hadis kita akan terlewat ya. Insya Allah saya ketik, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia insya Allah, dan saya kirim ke grup dakwah berkah Pemalang insya Allah ketika waktunya cukup. Yang pertama, anna Allah subhanahu wa ta'ala nasarahu wa ayyadahu ala a'daihi birru'b. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya, menguatkan beliau dengan rasa takut musuh. Alladzi yahillu bi'a'daihi, rasa takut yang menimpa musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika terdengar bahwasanya Nabi Muhammad beserta pasukan beliau akan menyerang suatu kaum, sebulan sebelum penyerangan mereka sudah dihinggapi rasa takut terlebih dahulu. Tidak sebagaimana saat ini. Karena apa? Sebagian besar umat Islam sudah kehilangan jati diri mereka, sehingga umat Islam tidak lagi ditakuti. Fayuhanu qawahum, rasa takut yang melemahkan kekuatan mereka. Wa yadha'u qiyanahum, yang mengguncang eksistensi mereka. Wa yadha'u qiyanahum wa yufarriqu sufufahum, yang mencerai-beraikan barisan mereka. Wa yaqillu jam'ahum, dan membuat persatuan mereka itu menjadi sedikit. Ini kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basri. Walau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala masirati syahrin minhum, walaupun saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berjarak perjalanan sekitar 1 bulan, ya, masing-masing masih di tempatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Madinah dan musuh beliau mungkin masih di Persia ataukah di tempat-tempat lain. Ta'yidan minallahi wa nusran li Nabihi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penguatan dari Allah dan pertolongan untuk nabinya. Wa khudlanan wa hazimatan li'a'da'i dini, sebagai bentuk penghinaan dan kerendahan untuk musuh-musuh agamanya. Wala syakka annaha i'anatu kabiratun min Allah Ta'ala, dan tidak ada keraguan bahwasanya hal ini adalah bentuk pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong nabinya Nabi Muhammad SAW dengan rasa takut musuh. Ini satu keistimewaan atau kekhususan beliau dibanding dengan para nabi dan rasul sebelum beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, anna Allah Subhanahu wa Ta'ala wasa'ala hadzal nabiyil karim wa ummatihi marhumah bi anna ja'ala lahumul arda masjidan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan umat beliau yang dirahmati dengan menjadikan untuk mereka bumi sebagai masjid. Fa aynama tudrikuhumus shalah falyusallu, maka dimanapun sholat menjumpai mereka, maka hendaknya mereka sholat. Maksudnya sholat menjumpai mereka adalah waktu-waktunya. Waktu-waktu tersebut melewati mereka. Apakah waktu zuhur, asar, dan seterusnya. Fala tataqayyad bi amkinatin mahsusat, ya. Dan tidak diikat dan tidak ditentukan oleh tempat khusus. Kama kana min qablihim la yu'adduna ibadatihim illa fil kanais awil biya', yang mana umat-umat terdahulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mereka menunaikan ibadah mereka melainkan di dalam gereja atau kuil.
Karena is artinya gereja, wal biya artinya kuil. Wa hakadha fa inna Allah rafa'al haraja wal dhayqa an hadhihi al-ummah. Demikianlah karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat haraj, rasa sulit dan kesempitan pada umat ini. Fadlan minhu wa ihsanan, sebagai bentuk anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, wa karaman wa amtinanan, kemuliaan dan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad, yang mana umat Muhammad diberikan sifat orang yang taat kepada nabinya, berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang disifati dengan apa? Sifat ngeyel, kemudian sifat membantah, bahkan tidak jarang Nabi mereka dibunuh oleh umatnya sendiri, oleh pengikutnya sendiri. Wa kadzalika kana min qabli hadhil ummah la yutahhiruhum illa al-ma'. Begitu pula dengan umat sebelum umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa bersuci melainkan dengan air. Wa hadhil ummah ja'ala at-turaba liman lam yajidil ma' minha tahuran. Adapun umat Islam ada tambahan tata cara bersuci di samping dengan menggunakan air, yaitu menggunakan debu atau tanah. Wa mithluhu al-ajiz an isti'malihi li dhararihi. Begitu juga dengan orang yang mendapati air tetapi tercegah dari bisa menggunakan air. Kondisi pertama, orang yang tayamum adalah tidak dapat tidak menjumpai air. Adapun kondisi kedua adalah dia menjumpai air tetapi dia tidak bisa menggunakan air karena dapat membahayakannya. Jadi yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk Nabi dan umat beliau berupa dijadikan bumi ini untuk masjid dan tempat bersuci. Yang ketiga, annal ghanaima allati tu'khadhu minal kuffari wal muqatilina halalun li hadzal nabi. Bahwasanya ghanimah yang diambil dari kaum kufar dan orang-orang yang memerangi Nabi adalah halal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Yaqtasimunaha ala ma bayyana Allah taala, dengan pembagian yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ba'da an kanat muharramatan 'alal anbiya'i as-sabiqin wa ummihim. Yang mana ghanimah ini diharamkan untuk para nabi dan umat mereka sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu, yaitu yang mana kanu yajma'unaha, ya ketika mereka telah selesai berperang, rampasan perang itu dikumpulkan dalam tanah lapang. Fa in qabilat nazalat 'alaiha narun minas sama. Apabila rampasan perang tersebut diterima oleh Allah, maka akan ada api yang turun untuk menjilat ghanimah tersebut. Fahraqatha. Ini bilang ghanimahnya diterima. Tetapi apabila ghanimah tidak diterima, maka tidak ada turun petir atau api yang menjilat rampasan perang tersebut sehingga terbakar. Sebagaimana ada dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang menyembunyikan emas sebesar kepala sapi kalau nggak salah, atau kepala unta, besar sekali, sehingga api tidak kunjung turun. Ternyata ketika diperiksa ada orang yang ghish, ada yang curang, menyembunyikan satu rampasan perang untuk dia miliki secara pribadi sehingga api tidak kunjung turun untuk membakar rampasan perang tersebut. Adapun untuk beliau dan umat beliau hari ini, apabila memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala umat Islam dihadapkan pada peperangan kembali, maka ghanimahnya adalah halal untuk dibagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, anna Allah Subhanahu wa taala khassahu bil maqamil mahmud
wasyafa'atil uzma yauma yata'akharu anha ulul azmi minar rusul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dengan kedudukan terpuji, mendahulukan, mengutamakan Nabi dengan kedudukan terpuji dan syafaat agung, syafaat besar pada hari ketika para nabi hatta ulul azmi itu diakhirkan. Ketika para umat meminta izin kepada Adam, kemudian kepada Ibrahim dan seterusnya, mereka meminta udzur untuk memintakan syafaat kepada Allah. Ya. Dan pilihan tersebut jatuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yaumul mahsyar, pada tempat ketika masyarakat atau manusia itu dikumpulkan semuanya. Fayaqulu ana laha. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, aku adalah yang memiliki bagian tersebut, yaitu syafa'atul uzma. Wa yasjudu tahtal arsh, lalu beliau sujud di bawah arsh. Wa yahmadullah wa yamjadullah ta'ala bima huwa ahluhu. Lalu memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqul isfa' tusyaffa'. Berilah syafaat karena engkau telah mendapatkan hak syafaat. Wasal tu'tah, mintalah, pasti engkau akan diberi. Hina idzin yas'alullaha asy-syafa'ah lil khalaiqi bil fasli bainahum fi hadzal maqamit tawil. Ketika itu Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah dengan syafaat untuk para makhluk agar segera diputuskan untuk mereka urusan mereka di yaumul mahsyar tersebut. Karena manusia merasa tersiksa dengan lamanya keputusan, sehingga mereka meminta pertolongan berupa syafaat kepada para nabi, dan itu dimintakan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada huwal maqamul mahmud alladhi yaghbatuhu alaihi al-awwalun wal akhirun. Ini adalah kedudukan terpuji yang mana didambakan oleh para nabi terdahulu maupun yang akhir. Kemudian yang kelima, kekhususan kelima, anna kulla nabiyyin minal anbiya as-sabiqin takhtassu da'watuhum biqaumihim. Bahwasanya setiap nabi dari nabi-nabi terdahulu, mereka dikhususkan dakwahnya untuk kaumnya saja. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala Allah taala fi hadzal nabiyil azim wa fi risalatihi samiyah wa salahiyah syamul wasyumul. Adapun Nabi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad dan risalah beliau untuk seluruh umat manusia. Li'an takuna dusturul khalid wal qanun al baqi. Menjadikan risalah beliau itu adalah konstitusi yang kekal dan undang-undang yang tetap li jami'il bashar, untuk seluruh manusia. Tidak terbatas hanya pada zaman beliau, tidak terbatas untuk orang Arab, tetapi untuk semua manusia, baik pada zaman beliau maupun zaman-zaman setelah beliau hingga zaman kita hari ini. Ala ikhtilafi ajnasihim wa tabayyuni asnafihim. Walaupun berbeda-beda jenis dan suku mereka, wa tabaudi aqtarihim, dan berjauhannya jarak mereka. Fahiya syari'atu sharihatu likulli zamanin wa makan. Yaitu syariat yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Walamma kanat bihadhihi as-salahiyah wasyumul kanat hiya al-akhirah. Karena Nabi SAW diutus dengan syariat yang akhir. Lianna la tahtaju ila ziyadatin wala fiha naqs. Yang mana syariat terakhir ini
tidak butuh kepada tambahan. Kalau masih membutuhkan tambahan, tentunya ada nabi atau rasul setelah beliau, dan ini tidak mungkin. Wala naqs, dan tidak pula pengurangan. Wajulat syamilatan lima fiha min anasiril baqa wal khulud. Dijadikan syariat Islam ini adalah syamilah, itu lengkap, yang di dalamnya ada unsur-unsur kekekalan dan keabadian, yang mana tidak hanya terbatas untuk umatnya beliau pada zaman itu, tetapi juga mencakup seluruh umat manusia. Tidak mungkin syariat Islam ini tidak cocok untuk negeri yang lain, apakah itu Suriname, apakah Amerika Serikat, apakah Indonesia, dan seterusnya. Apabila ada yang mengatakan demikian, maka dia pada hakikatnya adalah belum ridho, belum rela menerima Islam secara kafah. Faidah dari hadis yang panjang ini, yang pertama, tafdhilu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. Keutamaan nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas seluruh nabi. Wa tafdhilu ummatihi ala sairil umam. Bahkan kita diutamakan dari umat-umat terdahulu. Tidak hanya nabi kita saja yang diberikan kekhususan, tetapi kita pun sebagai pengikut beliau memiliki beberapa keutamaan. Sehingga hendaknya untuk umat-umat non-muslim saat ini adalah agar mengikuti umat Islam, yaitu masuk Islam, agar mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Tidak ada fanatisme kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dengan bertahan dengan syariat dan agama mereka. Yang kedua, ta'dilu ni'amillahi ta'ala li'abdi, yaitu berapa banyak ya, betapa banyaknya nikmat Allah atas para hambanya. Wa in dzakaraha ala wajhi syukri lillah wa dzikril alaihi yu'addu ibadatan wa syukran lillah. Bila kita menyebutkan nikmat-nikmat tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah dan menyebutkan nikmat-nikmatnya, maka sekedar mengucapkan nikmat-nikmat tersebut dan dinisbatkan kepada Allah, maka dikategorikan sebagai ibadah. Sekedar menisbatkan nikmat-nikmat yang kita peroleh kepada Allah itu sebagai termasuk ibadah dan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak terbatas hanya itu, ya. Kita gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam jalan yang Allah ridhoi sebagai bentuk syukur secara anggota badan. Yang ketiga, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam nusra birruh wa ukhilat lahu al-ghanaim wa bu'itha ila an-nasi 'ammatan wa utiya syafa'ah wa ja'alat al-ardu lahu wa li ummatihi masjidan wa tahuran kullu hada min khasaisihi. Keadaan beliau yang ditolong dengan rasa takut musuh, dihalalkan untuk beliau ghanimah, beliau diutus untuk seluruh manusia, beliau diberi hak untuk memberi syafaat, dijadikan untuk beliau bumi, begitu pula untuk umat beliau sebagai tempat sholat dan masjid, tempat sholat dan alat bersuci. Itu semua adalah kekhususan beliau. Dan ini sekali lagi bukan pembatasan. Ada banyak keutamaan-keutamaan lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Misal mukjizat beliau berupa Al-Quran. Bumi terbelah untuk pertama kali setelah seluruh dibenamkan ke dalam tanah untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau yang pertama kali dibangkitkan. Beliau pertama yang melewati Sirat.
keutamaan beliau berupa mukjizat Al-Quran. Beliaulah yang pertama kali masuk jannah, dan banyak lagi yang lain bisa antum cari ya. Kalau saya sempat juga insya Allah saya terjemahkan artikel tentang kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artikelnya cukup panjang. Wa qad adat khasaisuhu faqat 17 khaslatan. Ada ulama yang menghitung kekhususan beliau sehingga berjumpa 17 kekhususan atau sifat. Wa hiya 'inda As-San'ani 21. Adapun Imam As-San'ani menghitung ada 21 keutamaan. Wa man tattaba'a al-jami'ain, apabila ada yang meneliti atau menelaah lebih lanjut pada dua jami', yaitu jami'ul shaghir wa jami'ul kabir, wajada ziyadatan 'ala hadzal 'adad. Dia akan mendapati tambahan atas jumlah ini, yaitu jumlah yang disebutkan Al-Imam As-San'ani, yaitu berapa? 21. Apabila kita menelaah lebih lanjut dalam kitab Jami'ul Shaghir dan Al-Jami'ul Kabir, keutamaan Nabi jauh lebih banyak. Dan kita hendaknya mengetahui keutamaan tersebut sehingga apa? Kita berbangga dengan agama kita, yaitu agama Islam. Semakin mencintai agama kita, semakin mencintai Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Ya itu benar. Kalau kita ingin mencintai Nabi, menyayangi Nabi, tentunya harus kita semakin giat, semakin semangat untuk mempelajari syama'il Muhammadiyah, terutama khosais beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang keempat, an-nasihata salati la takhtassu bi buq'atin duna akhra. Yaitu sahnya salat itu tidak dikhususkan dengan tempat tertentu dan tidak selainnya. Ya. Yaitu antum bisa sah salat di dalam masjid dan di luar masjid. Bila kita keadaannya adalah senggang, maka hendaknya kita mendatangi masjid. Tetapi dalam keadaan safar, apakah kita safar di tengah perkotaan ataukah di tengah hutan, bila waktu sholat menjumpai kita, maka kita sholat dimanapun kita berada. Karena jamaah itu sendiri adalah di dalam sholat adalah wajib. Adapun para ulama yang mensyaratkan bahwasanya sholat jamaah adalah syarat, bukan lagi wajib, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mendasarkan sebagian hadisnya, yaitu sebagai berikut. Ada hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, man sami'a nida'a tsumma lam yujib min ghairi udhrin wala maradin fala salata lahu. Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak memenuhinya, yaitu maksudnya apa? Tidak salat di masjid tanpa ada alasan yang syar'i maupun sakit, maka tidak ada salat untuknya. Maksudnya apa? Tidak sah salatnya. Ini hadis pertama. Yang kedua adalah salat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat untuk tetangga masjid kecuali dalam masjid. Tetapi hadis yang kedua ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi la yasih. Hadisnya tidak sahih. Dan di sini dengan lafaz ini adalah datang dari Jabir bin Abdullah. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan ruya nahmuhu an Aisyah wa Abi Hurairah bi sanadin wahid. Diriwayatkan pula semisalnya dari riwayat Aisyah dan Abu Hurairah, tetapi sanadnya wahid. Sanadnya salah satu kategori sanad yang lemah. Sehingga yang kuat insyaallah taala bahwasanya salat jamaah bukan menjadi syarat. Jadi ketika seseorang tertimpa oleh rasa futur lalu dia salat di rumahnya, maka itu tidak menjadi sebab salat tersebut batal, tetapi tetap sah.
Hanya saja ketika dia bersengaja meninggalkan jamaah, dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Adapun apabila dia berpegang bahwasanya jamaah itu adalah syarat sahnya sholat, ya, ketika dia tidak ada udzur meninggalkan sholat jamaah, maka dia tidak sah sholatnya. Sampai di sini jelas? Ya. Jadi ini saya cenderung menguatkan ungkapan Syekh Abdullah Al-Basam, an-nasihata shalah la takhtassu bi bu'atin duna akhar atau bi bu'atin duna ukhra. Bahwasanya salat itu sah dan tidak dikhususkan dengan tempat tertentu. Apabila kita menyatakan wajib atau harus memenuhi syarat berjamaah di masjid, tentu tidak ada bedanya dengan umat-umat terdahulu yang mereka harus sholat di kanais maupun di yak ataupun di kuil. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kelima, annal asla fil ardi at-taharatu lis-sholati wat tayammum. Ya, secara asal tanah itu adalah bersih, bisa dipakai untuk sholat dan tayamum. Dikecualikan dari hal ini adalah kamar mandi dan makbarah atau kuburan. Ya. Kamar mandi secara zahirnya itu adalah tempat yang biasa dipakai untuk apa? Buang air kecil maupun buang air besar. Adapun makbarah secara maknawi dia kotor karena rawan dijadikan tempat kemusyrikan. Apabila seseorang sholat dengan rukuk dan sujud di dalam kuburan. Adapun apabila dia sholat gaib dengan sholat seperti jenazah, maka itu tidak mengapa karena tidak ada rukuk dan sujud. Yang keenam, anna kulla ardin shalihatun litayammum minha. Bahwasanya setiap bumi atau setiap tanah itu sah digunakan untuk bertayamum. Bila kita yakin hal itu bersih, kita yakin di situ tidak ada tercampur dengan najis. Yang ketujuh, si'atu hadis syariati wa 'azamatuha. Bahwasanya syariat ini adalah luas cakupannya dan agung. Lidha ju'ilat litandimil alam kullihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Oleh karena itu dijadikan syariat ini untuk mengatur alam semesta, baik masalah ibadah maupun muamalah. Ala ikhtilafi amsar wa taba'udil aqtar. Ya. Dengan berbeda-bedanya wilayah dan berjauhannya jarak antara satu dengan yang lain. Karena apa? Syariat Islam ini bersifat luas, mencakup seluruh perkara yang dialami oleh manusia terdahulu maupun saat ini. Yang kedelapan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin, lelaki manapun, la yuradu bihi jinsul rijal. Tidak dimaksudkan dengan lafaz ini bahwasanya yang berlaku adalah laki-laki saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Lelaki manapun dari umatku yang salat menjumpainya, hendaknya dia salat. Tetapi ini adalah umumnya, wa inna ma yuradu amsaluhu minan nisa. Bahwasanya wanita juga berlaku ketika mereka menjumpai salat, maka mereka juga wajib salat dimanapun dia berada. Li'anna nisa syaqaiqur rijal, karena perempuan atau wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. Kemudian yang kesembilan, dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani, innama khussa masafat asy-syahri duna masafat abad minhu li'annahu lam yakun bainahu wa baina man azharul adawata lau aktsar min dzalik. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW ditolong dengan rasa takut musuh dari jarak 1 bulan dan tidak disebutkan lebih lama dari itu, karena umumnya pada masa Nabi SAW tidak ada yang menyatakan permusuhan lebih lama dari jangka waktu satu bulan. Dan ini juga pun bukan termasuk
Hasan. Baik, kita masuk ke bab haid. Sebelum masuk ke dalam bab haid, Syekh Abdullah menjelaskan bahwasanya haid adalah dam ja'alahu Allah Ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimil mar'ah. Darah yang Allah jadikan pada rahim perempuan karena rahmat dan hikmahnya hidaan li janiniha, sebagai bahan makanan untuk janinnya. Ya, ketika dia mengandung janin. Fa idza wadat tahawwala ila laban. Ketika wanita tersebut melahirkan, maka darah tersebut berubah menjadi susu. Liridhain tifliha, sebagai makanan untuk anaknya yang sudah lahir. Sehingga fa idza kanat ghairu hamilin wala murdi baraza zaid minhu. Apabila dia tidak hamil dan tidak pula menyusui, umumnya dia keluar dari rahimnya berupa darah haid fi awqatin ma'lumah, pada waktu yang tertentu. Bihadza yanduru an tahidhal hamil awil murdi. Oleh karena itu jarang perempuan yang sedang hamil itu haid, dan jarang pula wanita yang sedang menyusui untuk haid. Ini jarang, walaupun barangkali ada yang sedang hamil dan dia haid. Wa yata'allaqu bi khurujihi ahkamun fil ibadati wa ghairiha. Dan terkait dengan keluarnya darah haid ada hukum-hukum pada masalah ibadah dan selainnya. Insyaallah kita bacakan hadisnya setelah kita mendengarkan adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Adzan. Bang. Adzan. Ambil wudhu. Wudhu. Asyhadu anna
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwanul kiram wa ummati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu masuk pada hadis ke-39. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala menyebutkan anna Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah bintah Abi Hubeish radhiyallahu anha sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Fatimah binti Hubeish binti Abi Hubeish bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ini astahab. Ini ustahadu fala athhur. Aku mengalami istihadah sehingga aku tidak suci atau berhadas. Afa ada shalah? Apakah aku meninggalkan salat? Ini tentunya menurut dugaan Fatimah binti Abi Hubeish. Ini ustahadu fala athhur. Aku mengalami istihadah dan tidak suci. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Engkau jangan meninggalkan salat. Inna dzalika irqun. Tentu sesungguhnya itu hanyalah pembuluh darah yang pecah, ya. Atau darah penyakit di luar darah haid. Walakin da'i salata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Akan tetapi engkau meninggalkan salat sekadar dengan hari yang engkau haid di dalamnya. Maksudnya apabila seorang wanita terkena haid dan darahnya tidak berhenti-berhenti, maka apabila dia sudah mengenali siklus haidnya, ya, sebelum terkena istihadah, maka hendaknya ketika siklusnya sudah melewati atau sudah dia lewati, setelah itu dia mandi, ya, summa ightasili wa shalli, maka hendaknya mandi dan salatlah. Ya. Sehingga dalam hadis ini akan kita bahas beberapa faidah insyaallah. Wa fi riwayatin wa laisa bil haidhah fa idza aqbatil haidhah fatrukis shalah wa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dama wa shalli. Karena itu adalah bukan haid. Apabila haid itu datang maka tinggalkan salat, dan apabila haidnya sudah pergi, sudah hilang sesuai kadarnya, sesuai hitungan siklusnya, maka hendaklah engkau mencuci darahnya dan salatlah. Beberapa hadis, ya, di antara adalah dzaliki. Dzaliki tadi yang disebutkan adalah dari lafaz yang pertama, la inna dzaliki, dengan mengasrahkan fa khitaban lil mar'ah, sebagai bentuk percakapan dengan perempuan. Kalau bentuk percakapannya dengan laki-laki maka dengan dhamir ka, ya, khitabnya adalah lirrijal. Kemudian irkun adalah irkun infajaro, yaitu pembuluh darah yang pecah, kama jaa fi ihdar riwayat, sebagaimana datang pada salah satu riwayat. Wa yuqalu li hadzal irq, dan dikatakan pada pembuluh darah ini al-adil. Ya, pembuluh darah yang pecah ini disebut al-adil. Wa huwa fi adnar rahim duna qar'ihi, yaitu pembuluh darah yang dekat dengan mulut farji perempuan, bukan pada dasar rahimnya, bukan pada dasar rahimnya. Wa damul haid yakhruju min qa'rir rahim. Adapun darah haid itu keluar
dari dasar rahim. Sedangkan darah istihadhah bukan keluar dari dasar rahim tetapi dari adnar rahim. Jadi bagian ujungnya. Bukan bagian dari dasarnya. Ini yang kedua. Kemudian gharib yang ketiga, idza aqbalatil haidhah. Al-Khattabi mengatakan bikasril ha, dengan mengkasrokan huruf ha, bukan haidhah tetapi hidhah. Kata beliau, wa ghalatun man fatahaha. Keliru orang yang membacanya dengan fathah. Ini menurut Al-Imam Al-Khattabi. Li'annal murada al-halah. Yang karena yang dimaukan dari hadis itu adalah keadaannya, bukan pada haid itu sendiri. Adapun Al-Imam Al-Qadhi Iyad membolehkan, begitupun para ulama yang lain membolehkannya dengan membaca fathah haidhah bukan hidhah. Dan haidhah ini lebih kuat. Karena yang dimaksudkan dengan ini adalah haidnya, bukan keadaan haidnya. Walaysa bil haidhah, bukan bil hidhah. Wallahu a'lam. Ini faidah lughawiyah saja. Kita masuk kepada makna global hadis ini. Ya, dzakarat Fatimah binti Abi Hubaish. Ya. Fatimah binti Abi Hubaish menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna dama istihadhah yusibuha, mengenai Fatimah binti Abi Hubaish, yang mana beliau adalah istri dari Khalid bin Sa'id ibn al-As. Fatimah binti Abi Hubaish adalah istri Khalid bin Sa'id ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau terkena darah istihadhah. Fala yanqati'u anha, dan darah haid, darah istihadhah tersebut tidak terputus. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi apakah dia meninggalkan sholat atau tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tatruqis shalah, jangan engkau tinggalkan sholat ketika terkena istihadhah. Li'anna dam alladzi tutraku li ajlihi shalah huwa damul haid. Karena darah yang apabila keluar seorang wanita bisa meninggalkan sholat adalah darah haid. Yang mana hal ini karakteristiknya hendaknya diketahui oleh setiap wanita yang sudah balighah. Di antaranya apa? Biasanya didahului oleh rasa pegal-pegal ketika menjelang keluarnya, ya. Ibaratnya namanya apa? IPMS apa ya? Lagi PMS. Itu menjelang keluarnya darah itu biasanya diawali dengan rasa tidak nyaman. Kemudian dari aromanya lebih tajam, lebih amis. Kemudian dari warnanya lebih gelap, ya, karena ini darah kotor. Berbeda dengan darah istihadhah yang mana itu adalah darah murni, bukan darah kotor. Dengan mengetahui karakteristik ini, apabila seorang wanita tertimpa dengan ujian ini, dia bisa menentukan hari apakah dia meninggalkan sholat ataukah tetap melaksanakan sholat. Wa hadha damu alladhi yusibuki laisa damu haid. Dan darah yang menimpamu ini, yaitu menimpa Fatimah binti Abi Hubaish ini, bukan darah haid. Wa innama huwa irqun damin munfajir. Hanya saja itu adalah darah dari pembuluh darah yang pecah karena penyakitnya, sehingga tidak boleh meninggalkan sholat. Ada catatan kaki, barangkali antum yang membawa kitab ada menjumpai catatan kaki di situ. Ada faedah dari catatan kaki pertama. Qala Sana'ani la fiqh Syekh Abdul Ghani rahimahullah ta'ala hadal hadis bin abwabin fil Bukhari ya'siru 'ala an-nadhir tatba'uha. Kata Al-Imam As-Sana'ani, Syekh Abdul Ghani, ya, penulis Umdatul Ahkam ini memalsukan hadis ini dari riwayat Bukhari, yang dengannya orang yang ingin mengikuti penelitian beliau akan susah untuk mencarinya. Maksudnya apa?
Al-Imam As-San'ani menyangka bahwasanya hadis ini tidak disebutkan oleh Al-Imam Bukhari, tetapi disebutkan riwayat Bukhari oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Tetapi setelah saya cek ulang, ternyata memang benar hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sehingga ucapan Al-Imam As-San'ani yang menyatakan Al-Imam Abdul Ghani itu memalsukan hadis, ya, menisbatkan hadis ini kepada Bukhari, adalah palsu, adalah keliru. Yang benar adalah wallahu alam adalah pada ucapan Syekh Abdul Ghani yang menyatakan hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yaitu pada hadis ke-306 dalam Sahih Bukhari. Dan ini saya cek dari tahqiqnya Syekh Mustafa Bugo, salah satu pentahqiq Sahih Bukhari, dan saya dapatkan hadisnya. Kemudian Abu Hubaish, ya, bapaknya Fatimah, adalah Ibnul Muttalib Ibni Asad Ibni Abdul Uzza Ibnu Qusay Qurashi Asadi, ya. Beliau salah satu dari keturunan apa? Ibnul Muttalib. Kemudian kita lanjutkan ke makna global dari hadis ini. Wa idza kana amru kama dzakarti min istimrari khurujid dam fi ayamin haidatuki al-mu'tadah wa fi ghairiha fatrukis salata ayyama haidiki al-mu'tadah faqat. Apabila hal tersebut, ya, sebagaimana yang kau sebutkan, bahwasanya darah istihadahnya tidak berhenti, tidak mengenal apakah ini sedang siklus haid atau bukan, ya, maka boleh meninggalkan sholat sesuai dengan kadar hari haidmu, sudah dihitung, tentunya dengan melihat tanda-tanda darahnya. Biasanya berhentinya darah haid itu apa? Diakhiri dengan lendir. Ini biasanya tidak suci. Tetapi apabila lendir itu sudah keluar yang kecoklatan, kemudian bening, sudah keluar tetapi tetap mengeluarkan darah, maka itu bisa dipastikan darahnya bukan darah haid, tetapi darah istihadhah yang seorang wanita hendaknya tetap sholat dan puasa. Fa idza qadat faghtasili waghsili ankid dam summa shalli walau kana damul istihadhah ma'aki. Apabila darah haidnya berhenti, maka mandi dan cucilah darahnya, kemudian sholat walaupun masih keluar darah istihadhah. Faidah dari hadis ini, ya, lumayan banyak, ada 7 faidah. Yang pertama adalah al-farqu bainad damil istihadhah wa bainad damil haid. Perbedaan antara darah istihadhah, ya, darah penyakit, dengan darah kotor, ya, darah siklus rutin bulanan. Padamul istihadhah huwal mutbiq, bahwasanya darah istihadhah di antara perbedaannya adalah berkelanjutan, tidak dibatasi waktu tertentu. Wa amma damul haid falahu waqtun khas. Adapun darah haid dia dibatasi siklus yang khusus, ya. Dan ini masing-masing perempuan atau wanita itu berbeda. Ada yang 7 hari, berarti ada yang 8 hari, ada yang 10 hari, bahkan mungkin hampir 15 hari, ya, hampir 2 pekan, ya. Ini siksaan banget, ya, kalau misalnya haidnya cukup panjang, karena waktu sholatnya itu sangat berkurang. Ya, berarti dia sangat subur. Umumnya orang yang haidnya panjang adalah lebih subur dari wanita yang semisalnya. Kemudian yang kedua, an-nadamal istihadhah la yamna'u minas shalah. Bahwasanya darah istihadhah apabila dia keluar tidak menghalangi perempuan untuk sholat. Wasairil ibadat, dan tidak pula menghalangi seluruh ibadah yang disyaratkan bersuci terlebih dahulu, semisal membaca Al-Quran, kemudian tawaf, kemudian puasa, dan lain-lain. Yang ketiga, an-nadamal haid yamna'u minas shalah min ghairi qada'in laha. Bahwasanya darah haid
menghalangi seorang wanita dari sholat, dan sholat yang dia tinggalkan tidak perlu diqadha, tidak perlu diqadha atau ditunaikan di luar waktunya. Berbeda dengan puasa. Apabila ditinggalkan karena sebab haid, maka wajib diqadha pada waktu yang lain. Wa dzakara Ibnu Daqiq al-Id anna dzalika kal majma' alaihi minal khalafi was salaf ila al-khawarij. Bahwasanya Ibnu Daqiq al-Id menyebutkan bahwasanya tidak perlu mengqadha salat yang ditinggalkan karena sebab haid, itu seperti sudah ada ijma' antara kalangan salaf dan khalaf, kalangan terdahulu dan yang mengikutinya atau yang terbelakang, kecuali kelompok khawarij. Mereka tetap mewajibkan wanita yang terkena haid untuk mengqadha salatnya. Sebagaimana ada pertanyaan dari seorang perempuan kepada Aisyah, bahwasanya apa? Apakah wanita perlu mengqadha salatnya? Maka Aisyah menjawab, apakah engkau haruriyah? Maksudnya apa? Apakah engkau berasal dari Haruri? Haruri itu satu tempat yang dihuni oleh kalangan Khawarij saat itu, ya. Yang dihuni oleh Khawarij saat itu dan disebut Haruri. Ternyata wanita tersebut bukan berasal dari wilayah Haruri. Karena apa? Dia hanya penasaran apakah sholat itu seperti puasa yang diqadha ketika seorang wanita haid. Karena ini adalah menjadi ciri khasnya orang Khawarij saat itu. Dan bahkan mungkin diikuti oleh orang-orang yang berpaham Khawarij saat ini. Ketika haid, mereka mengqadha sholatnya ketika suci kembali. Kemudian yang keempat, annal mustahadhata allati tu'rafu qadru adati haidhiha fahsabuha. Bahwasanya mustahadhah yang dikenal atau yang diketahui kadar jumlahnya, kadar jumlah haidnya, maka hendaknya dihitung. Summa taghtasil ba'da inqidha'iha. Kemudian dia mandi setelah selesai dari haidnya. Setelah selesai dari kadar haidnya, dihitung berapa hari, litaquma ayyama tuhriha bil ibadat, untuk menegakkan hari-hari yang dia anggap suci dengan berbagai ibadah. Allati tatajannabuha al-haid, yang ibadah-ibadah tersebut dijauhi, dihindari oleh wanita yang haid. Di antaranya adalah sholat, kemudian puasa. Yang kelima, an-nadama najasun yajibu ghusluha. Dari hadis ini juga diketahui bahwasanya darah itu termasuk najis, terutama darah yang jumlahnya banyak dan mengalir. Najis dan wajib dicuci ketika hendak sholat. Walaupun wanita tersebut wanita yang istihadhah tidak boleh meninggalkan sholat, tetapi dia harus menjaga diri dari darah istihadhahnya. Ketika dia hendak sholat, hendaknya dia mencuci kemaluannya dan wudhu kemudian sholat. Apabila khawatir ya ketika sholat menetes, maka hendaknya memakai pembalut. Ya, sebagaimana pembalut tersebut bisa menghalanginya dari menetesnya darah ke bajunya. Kemudian yang ke-6, annahu la yajibu 'alal mustahadhah takrarul ghusli likulli dukhuli waqti sholatin. Tidak wajib mengulang mandi bagi wanita yang terkena istihadhah pada setiap kali masuk waktu sholat. Walaupun nanti di dalam hadis ke-40 ya, ada hal yang perlu didiskusikan dari hadis ini ya, terkait dengan mandi setiap kali masuk waktu sholat untuk wanita yang terkena istihadhah. Yang ke-7,
Zakar Ibnu Daqiq al-Id anna qawlahu faghsili anki dama wa salli. Ibnu Daqiq menyebutkan bahwasanya sabda Nabi faghsili anki dam, cucilah darahmu dan salatlah. Ini ada terdapat masalah muskilun fi zahirihi. Li'annahu lam yadhkuril ghusl, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan mandi ya. Sebagaimana riwayat kedua, faghsili anki dam wa shalli, cucilah darah darimu kemudian salatlah. Wala budda fihi ba'da inqidha'i ayyamil haid minal ghusl, karena mau enggak mau ataupun seharusnya wanita yang selesai dari haid adalah mandi. Maka jawaban yang benar adalah anna hadhir riwayah wa illam yadhkur fiha al-ghusl fa hiya mutadamminah lahu. Riwayat ini walaupun tidak menyebutkan mandi, maka hal itu terkandung dalam riwayat-riwayat yang lain. Li wurudi fi riwayatil ukhra as-sahihah allati qala fiha waghtasili. Ya. Jadi walaupun tidak disebutkan dalam riwayat tersendiri, hanya cukup mencuci darah haid kemudian mandi, bukan berarti wanita yang hendak sholat dari haid dia tidak perlu mandi. Tetapi tercakup dalam hadis-hadis yang lain yang menyebutkan waghtasili angkad dam, ya angkid dam. Dia perlu tetap mandi ketika selesai dari haidnya. Baik. Kemudian hadis yang ke-40, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara muallaq anna Ummah Habibah, bahwasanya Ummu Habibah di sini bukan Ramlah binti Abi Sufyan, tetapi Ummu Habibah binti Jahsh. Ustuhidat 7 sinin. Ummu Habibah ini terkena istihadah selama 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalik. Maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Fa'amaraha an taghtasil. Maka Nabi menyuruh siapa tadi? Ummu Habibah untuk mandi. Fakanat taghtasilu likulli shalah. Maka Ummu Habibah binti Jahsh mandi setiap akan sholat. Mandi dari istihadah setiap kali mau sholat. Ya. Dan ini dikatakan oleh Syekh Abdullah, ghusluha likulli salati lam yaqa bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Mandinya Ummu Habibah binti Jahsh itu setiap kali salat bukan berdasarkan perintah Nabi. Hanya saja perintah Nabi adalah agar Ummu Habibah ini mandi ketika berhenti dari haidnya. Ya. Tetapi yang difahami oleh Ummu Habibah setiap kali akan sholat dia mandi. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Humaidi di dalam Al-Jam'u Baina Sahihain, yang mana Al-Imam Al-Humaidi menggabungkan hadis-hadis yang mirip lafadznya dalam kitab Al-Jam'u Baina Sahihain. Gabungan di antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam satu kitab yang sama-sama lafadznya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam satu kitab, bahwasanya Ummu Habibah yang mandi setiap kali sholat adalah ijtihad dari Ummu Habibah sendiri, bukan berdasarkan perintah Nabi ketika setiap kali hendak sholat dari istihadah. Ummu Habibah ini ya, binti Jahsh adalah ibni Ri'ab al-Asadi. Ibni Ri'ab al-Asadi, saudara dari Zainab binti Jahsh, yang mana beliau adalah memiliki 3 saudara, yaitu Zainab, kemudian Ummu Habibah sendiri, yang mana nama beliau dikatakan adalah Habibah, kunyahnya Ummu Habibah dan namanya Habibah, bukan Romlah ya, kalau Romlah beda lagi. Kemudian yang ketiga adalah Hamnah, yang mana di antara keunikan 3 sahabiah ini, di antara salah satunya adalah Ummul Mukminin, adalah ketiganya sama-sama memiliki penyakit istihadah. Ya. Sama-sama memiliki kebiasaan istihadah. Yang mana Zainab adalah Ummul Mukminin, kemudian Zainab Ummu Habibah adalah istri
Abdurrahman bin Auf. Kemudian ikhtilaf ulama. Apa ulama mengatakan ikhtilaful ulama fi ghuslil mustahadha li kulli shalah hal yajibu aula. Para ulama berbeda pendapat apakah mandi di setiap salat dari istihadhah itu wajib atau tidak. Fadhahaba ba'dhum ila wujubihi. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya mandi di setiap kali hendak sholat dari istihadhah adalah wajib. Amalan bi ahaditsa waradat bidzalika fi ba'dis sunan. Sebagai bentuk amalan terhadap hadis yang terdapat dalam sebagian kitab sunan. Wa hadzabal jumhur minas salaf, dan jumhur dari kalangan salaf berpendapat, di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah. Kemudian dari kalangan khalaf di antara mereka Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Nah, di sini tidak disebutkan Imam Syafi'i. Ila adami wujubihi. Bahwasanya mandi setiap kali hendak sholat dari wanita yang terkena istihadhah itu tidak wajib mandi, hanya wudu setelah tentunya membersihkan darahnya. Mustadillina bil bara'atil asliyah. Berdalil dengan bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah adalah annal asla adamul wujub. Bahwasanya pada dasarnya seorang itu tidak terkena kewajiban sampai ada hal yang mewajibkannya. Ada hal yang membuat dia wajib. Dalam hal ini adalah kasusnya adalah dia tertimpa haid. Apabila kasusnya hanya terkena istihadhah, maka dia tidak wajib mandi. Dia hanya wajib mandi ketika selesai dari haidnya, dari siklus haidnya, maka dia mandi untuk sholat. Wa ajabu anil hadis an ahadits al-amr bil ghusl annahu laisa fiha syai'un tsabit. Dan ulama jumhur menjawab dengan hadis bahwasanya, ya sebagaimana hadis Ummu Habibah ini, bahwasanya mandi ini adalah perkara yang tidak wajib sabit atau tetap, mapan dari apa yang dipahami oleh Ummu Habibah sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Humaidi dalam kitab beliau Al-Jam'u Baina Sahihain. Wa ghasala Ummu Habibah li kulli salatin innama huwa min 'indiha. Bahwasanya Ummu Habibah mandi ketika setiap kali sholat itu hanya dari interpretasi beliau sendiri, bukan dari perintah Nabi. Yang dipahami oleh para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Habibah mandi adalah ketika selesai dari siklus haidnya. Laisa amran minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laha fi kulli shalah. Wa inna ma amara bil ghusli faqat. Sampai di situ. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mandi saja, bukan setiap sholat. Kama huwa fil riwayatis sabitah. Dan Imam Ibnu Daqiq Al-Aid menyebutkan bahwasanya laisa lahu fis sahihain. Adapun riwayat yang menyebutkan setiap salat adalah tidak terdapat dalam dua kitab sahih milik Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan tidak pula salah satunya, kata Ibnu Daqiq Al-Aid, annahu amaraha bil ightisali li kulli shalah. Tidak diriwayatkan oleh dua imam Al-Bukhari dan Muslim, dan tidak pula salah satu dari beliau berdua. Faidah dari hadis ini adalah wujubul ghusli 'alal mustahadhah 'inda intihai adati ayami haidhiha. Faidah dari hadis ini adalah wajibnya mandi bagi wanita yang terkena istihadhah ketika haidnya sudah berakhir saja, bukan setiap kali hendak salat dan mandi. Ya, ini tentu sangat memberatkan bagi kalangan wanita yang terkena penyakit ini. Apabila setiap kali mau sholat harus mandi terlebih dahulu. Kemudian hadis terakhir yang kita bahas insyaallah pada malam ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat
kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Kilana junubun. Masing-masing dari kami sedang terkena junub. Fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Yaitu ketika Aisyah terkena haid, ya, Nabi SAW menyuruh beliau untuk memakai penutup busana, lalu beliau pun mencumbu istri beliau. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takif. Dan pada saat yang lain Nabi SAW mengeluarkan kepala beliau dari masjid kepadaku, ya, dalam keadaan sedang iktikaf. Faghsiluhu wa ana haid, dan aku mencuci kepala beliau, mencuci rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan haid. Faidah lughawiyah fa'attaziruhu hakadha wa nas bi alifin wa ta'in musyaddada. Ya, tatanya di tasydid. Wa huwa da'ir 'alal alsinah. Jadi karena apa? Keceletut ya mungkin ya. Yang benar sebagaimana kata Al-Imam Al-Mutarizi adalah a'tazir, bukan at-tazir tapi a'tazir dengan dua hamzah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syamakhsyari bahwasanya orang yang mengatakan at-tazir itu keliru dengan mengidghamkan taknya, karena enggak mungkin hamzah itu diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf ta. Harusnya ada idhar. Ini secara hukum tajwid bahwasanya hamzah sukun tidak mungkin diidghamkan kepada huruf ta. At-tazir tidak mungkin at-tazir. Baik. Mana global dari hadis ini? Ishtamala hadal hadis ala salasati masail. Salasi masailah. Bahwasanya hadis ini terkandung 3 hal. Yang pertama adalah Nabi SAW dan istri beliau mandi dari satu bejana dalam keadaan janabah. Karena li'anal ma'a tahirun la yadurru gharful junub minhu. Bahwasanya air tetap suci dan tidak menjadikan menjadi najis walaupun diciduk oleh orang yang sedang junub. Apabila ketika sebelum menciduknya dengan tangannya sudah dicuci terlebih dahulu. Qad ghassala yadayhi qabla idkhalihi ma fil ina. Karena kebiasaan menciduk air dari bejana saat itulah bukan dengan gayung tetapi dengan tangan. Tentunya setelah tangannya dicuci terlebih dahulu. Yang kedua, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada an yusyarri'a li ummatihi fil qurbi minal haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan ingin untuk mensyariatkan umat beliau yang dekat dengan wanita haid. Ba'da an kana al-yahud la yu'akilunaha wa la yudaji'unaha. Ya. Yang mana dari kebiasaan Yahudi atau Bani Israel, mereka tidak makan bersama wanita haid dan tidak pula tidur bersamanya. Fakana sallallahu alaihi wasallam ya'muru Aisyata an tattazira wa fayubashiruha bima dunal jima' wa hiya haid. Dan di antara syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyuruh Aisyah untuk memakai kain yang menutupi farji beliau, lalu Nabi pun mencumbu istri beliau tanpa berjima. Ini sebagai bentuk kedekatan Nabi kepada orang yang sedang haid. Berbeda dengan Yahudi yang wanita haid itu dihajar, diboikot, dijauhi. Tidak makan bersama dan tidak pula tidur dalam satu ranjang. Kemudian yang ketiga, annal haidha la tadkhulul masjid. Bahwasanya seorang wanita haid itu tidak masuk masjid.
li'alla tulawwisahu, agar tidak mengotori tidak mengotori bagian masjid. Ini ilahnya, ini alasannya. Sehingga sebagian ulama beristimbat ketika sudah ditemukannya pembalut, maka tidak mengapa wanita masuk masjid ketika dia sedang haid. Di antaranya Sayyiduna Abdul Hakim bin Amr Abdad, beliau berkesimpulan bahwasanya tidak mengapa wanita yang sedang haid untuk belajar di masjid walaupun dalam keadaan haid ketika dia aman dari tertetesnya darah di lantai masjid. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukharriju ilaiha fi baitiha ra'sahu. Oleh karena itu Nabi mengeluarkan kepala beliau dari area masjid ke kamar Aisyah, yang mana rumah Aisyah adalah berdekatan dengan Masjid Nabawi. Wa huwa fil masjid fataghsiluhu. Lalu Aisyah pun mencuci kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini menunjukkan anna qurbal haid la mani'a minhu. Ini menunjukkan bahwasanya wanita haid itu tidak terlarang untuk dekat-dekat dengan orang yang lain. Wa qad syara'a tawsi'atan ba'da harajin yahud. Hal ini sebagai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luas ketika Yahudi itu mensyiarkan tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang haid. Kemudian faedah dari hadis ke-41 ini, yang pertama adalah jawazu ightisalil junubain min ina'in wahid. Bolehnya orang yang sedang junub, ya, antara suami istri boleh mandi dari satu bejana yang sama. Boleh juga dengan bergantian. Tidak harus mandi berdua, ya, enggak. Tetapi jawaz itu boleh, tidak ada kesunahan. Karena ini perkara adat saja, uruf, tidak termasuk ibadah. Yang kedua, jawazu mubasyaratil haid fi madunal farj. Boleh berjumpa dengan wanita yang haid, terutama istrinya, ya. Kalau tidak istrinya nggak boleh, ya. Jadi dalil boleh berjumpa dengan wanita haid malah pacaran dan berjumpa, naudzubillah. Tetapi ini catatan dalam batasan pernikahan, ya. Wa anna badanaha tahirun lam tahil fihi najasah bi haidhiha. Bahwasanya wanita yang haid badannya suci, tidak tertimpa oleh najis dengan sebab dia haid. Ya, hanya saja dia sedang berhadas. Hanya saja wanita yang haid sedang berhadas, tapi badannya suci, tidak najis. Yang ketiga, istihbabu labsiha al-izar waqtal mubasyarah. Disukai menggunakan sarung ataupun kain yang lain ketika bercumbu dengan wanita yang haid. Khawatir kebablasan, naudzubillah. Karena apabila kebablasan sedangkan wanita tersebut darahnya masih keluar ataukah sudah terhenti tetapi belum sempat mandi, maka si lelaki itu wajib mengeluarkan kafarahnya. Kafarahnya berapa? Kalau tidak salah 1/2 dinar. Kafarah laki-laki yang menggauli istrinya yang masih haid atau berhenti dari haid tetapi belum sempat mandi, maka dikeluarkan 1/2 dinar atau kimahnya, atau ganti dari 1/2 dinar itu. Bila misalnya 1 dinar adalah sekitar 5 jutaan, ya berarti dendanya ada berapa? 2,5 juta. Kemudian faedah ke-4, ittikhadul asbabil mani'ah minal wuqu'i fil muharram. Ya, mengambil sebab yang bisa menghalangi dari terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk memakai kain terlebih dahulu sebelum berjumpa, agar tidak sampai terjadi yang tidak diinginkan. Bahkan termasuk hal yang diharamkan, ya, atau mungkin dilarang oleh sebagian madhab, berjumpa dengan di atas paha, walaupun aman dari jima, tetapi bersenang-senang di atas lutut ketika wanita haid itu
dilarang dalam madzhab Syafi'i. Kemudian yang kelima, man'u dukhulil haid al-masjidah. Terlarangnya wanita haid untuk masuk masjid, terutama dengan alasan apa tadi? Khawatir mengotori masjid dengan darah najisnya. Yang keenam, ibahatu mubasyaratiha al-asya rotban aw yabisah. Bolehnya wanita haid menyentuh sesuatu yang baik itu basah ataupun kering. Wa min dzalika ghuslul asy'ar. Di antaranya adalah mencuci rambut dan menyisirnya. Apakah mencuci rambut sendiri atau rambut suaminya? Ya, tidak mengapa. Kemudian yang ketujuh, annal mu'takifa idza akhraja ra'sahu minal masjid la yu'addu kharijan minhu. Bahwasanya orang yang beriktikaf ketika mengeluarkan kepalanya dari masjid tidak dianggap keluar dari masjid. Berbeda apabila dia keluar secara utuh badannya semua, dia keluar dari masjid, maka dia sudah dianggap keluar dari masjid. Wa yuqasu alaihi ghairuhu minal a'dha, dan boleh pula dianalogikan dengan anggota badan yang lain, apakah dia mengeluarkan tangan kah, mengeluarkan satu kakinya, maka tidak mengapa selama tidak mengeluarkan seluruh badannya. Tentunya untuk kepentingan di luar kebutuhannya sebagai seorang manusia, apakah untuk makan, untuk mandi, ataukah untuk apa? Buang air ya, qada hajat. Tapi apabila dia memiliki kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka tidak mengapa keluar dari masjid ketika i'tikaf. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita bahas malam ini. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya mujibal salihin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.